Halo semuanya, selamat malam. Makasih ya buat yang udah sempetin hadir ke sini. Jadi Insomnia sekarang lagi ada podcast. Asik. Gue nggak bisa Asik. open terus. Nggak apa-apa. Itu. Nah podcastnya itu tentang apa coba? Tentang urban legend Indonesia. Nah di sini gua sebagai host juga ditemenin sama Nadine. Coba Halo. perkenalkan Nadine. Iya, udah nih, udah harusnya Perkenalan. baru tahu. Kenal. Halo, Nadine. Tapi Nadine cowok. Nadine. Ya. Jadi kantin cewek. Ya, selama mungkin 1,5 jam ke depan kita berdua sama narasumber kita ini bakal nemenin. Eh, Narasumber kita ini ada Pak Dejono. Ya, Perkenalan dong halo Pak. semua. Ya, kenalin gua Satpam gitu ya, biasanya dipanggil Satpam juga kadang. Jadi ya kenalin gua Jonathan ya, tapi biasa orang-orang server biasanya manggil gua Pak Dejo. Ya, gua kali ini bakal menemani malam Jumat kalian. Asik. Kayak opening Ewing banget ya. Ayo semua nama gue Pak Jono. Penampakan muka hitam. Aduh. Ayo mungkin sebelum kita masuk ke podcastnya, mungkin ada yang mau titip-titip salam, itu bisa langsung DM ke gua atau enggak ke Nadine atau enggak ke Pak Juno. Nah, Titip salam, coba tahu. Waalaikumsalam. Selamat malam, semangat magangnya. Gitu. Iya, ada yang nitip salam nih. Nitip salam buat Kak Ren dari Grace. Nah, dari GM. Atau salam tuh. Dan gua tadi. Ada lagi nggak, Yuru? Yang DM? Suaranya patah-patah ya. Iya ya. Ya. Udah 5 kali. Iya, trouble semua nih. Orang-orang mau DM tapi keyboard gue kabur. Aduh, kabur. Kabur nggak tuh? DM kemana? DM ke Nadine atau Yoru, bisa langsung ke host saja. Salam. Ya. Asik. Ini musiknya pada kedengeran nggak? Kira-kira. Aman, udah nggak patah-patah. Oke. Kak Rin tadi. Coba yang. Bisa deh aku atau enggak ke Nadine. Iya. Ya, bisa. Nah, ada nih. Mau nitip salam dong buat Kak Eka, buat teman-teman Insonic, sama buat yang kemarin 3D. Kalau ini dari wortel beku Kak tadi kemarin. Buat yang belum tahu, kemarin juga kita ngadain podcast ya tentang isinya animasi. Warna-warni sekali ini kita. Tapi tema kali ini sedikit beda dan kita baru bereksperimen dengan yang namanya Creepy Talk. Kita bakal ngomongin tentang hal-hal mistis karena ada di salah kan Ipa Dejono ini sedang jadi narasumber. Gila, Pak Dejono nih. Ya. Kenapa? Kalau malam Jumat biasanya kemana? Malam Jumat mah ya di rumah aja lah. Lagi corona, tidak boleh keluar sembarangan. Keluar sembarangan. Gue dengernya Ya. aneh. Ya bener. Kadang ya kalau saya suka hilap gitu ya nanti motor keluar sendiri gitu kan. Gue itu sumbernya motor keluar sendiri. Gue terbawa dengan motornya terbawa. Tuh kalau goib sih itu salah satu kejadian goib di hidup gue.
Hmm. Rasa bosan melanda gitu, motor keluar sendiri gitu, goib. Ya ada yang DM nih. Dari Kentang Manis. Waduh. Yang bisa gitar plus cowok plus manusia, jangan kasih lolos. Anjing. Wah, Apaan coba? Kocak. ya sepertinya Pade ini ya, Pade pergi sebentar nih, gitarnya Pade mau Pade bakar ini, sebentar ya. Ini Wah, gitarnya ini Pade ada bakar dulu. apa ini? Ya, backingnya kita kabur dulu yuk, bakar gitar. Jangan dong. Nah, Malah tuh, dibakar. skuy. Binom skuy. Nah, ini waktu. Minum so, Ya. minum so. Aduh. Binom skuy. Iya. Tadi malam-malam jalan-jalan kan ke gua. Malam Jumat tuh biasanya semedi. Ya, cari duit. Ente ngepet namanya. Ngepet. Ngepet. Anda Oh, iya. ngepet ya, nggak ngajak. Oh, iya. Anda tidak ngajak. Wah, susah beneran kayak gini emang. Lagi pensi gue. Cari duitmu. Aduh. Ya, sebelum kita masuk lagi, gue bang ngingetin kalau mau ada titip salam silahkan DM gue atau Iruna atau Pak Dejono. Pak Dejono ini udah berkomitmen banyak ini ke sini. Ya, sorry ya Pak Dejono. Nggak apa-apa, santai aja udah. Horor anjir. Besok pertemuan maba anjir. Ya, siapa tahu kita bisa ngebus mood kalian biar ketemu sama yang horor-horor, yang Iya. mahasiswa tua emang kurang ajar itu mereka. Nggak pernah di Mahasiswa yang jenggotan gitu. Muka Oh, besar. iya. muka sangar hati Hello Kitty anjir. Apaan gitu. Bukan boleh sangar, hati tetap Hello Kitty gitu ya. Ada temanku. Badan tegap gitu, gede. Waktu ngomong suaranya cempreng, ya udahlah. Nggak jadi takut gitu. Emak kocak. Aduh. Muka heavy metal, hati heavy rotation. Bener lagi. Aduh. Ih, kocak anjay. Anjay. Bener dong. Anjay. Relatable banget tuh. Oke. Masuk nih. Nah. Udahlah balik OT mulu Napas. Aduh. Kalau malam gini asik juga ngomongin soal urban legend. Dari urban legend di tempat gua sendiri sih banyak yang beredar, tapi apa ya, salah satunya namanya Gundul Beringis. Tahu nggak Pak Dejono? Gundul Beringis. Itu teman siapa tuh anjir? Belum pernah dengar. bukan teman siapa. Itu tuh salah satu urban legend yang terkenal di daerah gue kan hidup di Jawa nih. Gundul Beringis ini bukan orang ya sebenarnya, apa entity yang sering ditemuin sama orang-orang. Gundul itu kepala yang sukanya ketawa. Jadi orang-orang tuh ada yang nemunya dari apa tuh, lagi kencing gitu kan di pinggir di dalam kali gitu, tiba-tiba ada duduk menggelinding tuh satu, apa nih, dikira kelapa, taunya kepala orang. Dia tuh ngekek, dan siapapun yang ngedengar itu 2-3 hari kemudian orangnya mati. Lalu ya bener nggak tahu sih, banyak yang gitu. Kalau di daerah Pade sendiri gimana? Kalau di tempat Pade sendiri ya, Pade ini ya sebenarnya orang Sumatera Utara, cuman tinggalnya di Palembang.
Ya jadi di Palembang itu ada yang memang terkenal gitu namanya hantu banyu. Jadi itu bahasa Palembang yang artinya hantu air. Banyu tuh air ya. Ya banyu itu air. Orang Jawa biasanya tahu juga itu. Jadi mereka itu entitas yang biasanya tuh adanya di pinggiran ini genangan air, di danau atau bahkan ini ya di aliran air kecil pun mereka suka ada gitu. Mereka bakal berwujud bisa apa aja ya, bisa kayak orang tua, bisa kayak seorang nenek-nenek yang lagi nyuci baju di sana. Mereka tuh ini ya menarik perhatian seseorang lewat perlakuannya di pinggir kali itu. Kayak yang misal nenek-nenek gitu kan, ya pasti kan orang kadang merasa iba gitu ya. Nanti waktu bisa yang mendekat itu tangannya langsung manjang, cekek lehernya, dibawa ke air dan dia Anjir. hilang. Serem amat. Beneran. Itu badan korbannya ditemuin nggak atau hilang? Iya, badan sama? korbannya ditemuin di dalam keadaannya meninggal ini, tenggelam. Iya. Sudah aku bilang malam Jumat itu doa, malah ngedugem siapa nih, kerjaan siapa sih? Ini piring terbang, ini dasar piring terbang. Kebiasaan nih si hitam. Dari teman-teman sendiri nih, ada nggak cerita horor yang sering ditemuin? Oh ya, ini ada nih si Rain gitu cerita. Kalau di sini di Paraka bahasa Bugis dia bisa dipanggil Popo juga. Dia suka makan darah cewek plus darah ibu-ibu baru lahir. Wow, jadi kayak kuyang gitu ya carinya bayi-bayi. Iya. Serem juga anjir. Bayangin ibu gitu kan baru lahiran tiba-tiba dateng gitu si Popo terus bilang bakek kok bunda gitu. Bakek kok bunda? Iya serem juga Pak. Iya serem. Tapi kocak kalau bilangnya bakek kok bunda gitu. Ya enggak kali, enggak gitu juga lah. Gimana sih Pak Denny? Ya biar nggak tegang gitu, santai, kalem gitu. Karena nanti saya cerita tuh keringat dingin bisa. Oh iya, merinding. Ya lanjut aja kali. Ya. Mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman yang mau ngirim salam ke siapapun, bisa kirim DM ke gua atau ke Pak Dejono untuk sekarang karena kayaknya masih trouble nih. Parah juga ini server Discord. Aduh. Udah mending. Yang mungkin kita langsung aja masuk ke tema kali ya. Tema ya udah. Ya jadi pertama sih gue mau cerita masalah. Ya jadi gue Jonathan dan sebenarnya gue dari kecil udah punya kecacatan pada mata kiri gue. Mata kiri gue itu buta warna total, jadi gue nggak bisa lihat. Untuk mata kiri gue nggak bisa lihat nggak bisa lihat warna sama sekali. Ya tau lah konsepnya kayak inilah TV zaman dulu tuh yang monokrom. Nah itu mata gue di kiri, cuman di kiri tapi mata kanan gue normal. Di kehidupan awal waktu gue masih kecil itu sih normal ya, jadi kayak ya walaupun gue kayak punya masalah kecacatan pada mata gue tetap bisa tetap have fun gitu karena nggak ada ini ya, nggak ada bedanya mata gue yang ini yang buta warna sama yang enggak normal, sama aja. Dan itu terjadi tuh gue, dan gue kira semua bakal baik-baik aja sama gue nggak ngomong itu ke orang. Jadi suatu hari gue waktu itu berumur 9 tahun,
Dan gue ke mana ya? Ke Gunung Bromo. Di Gunung Bromo itu kan ada satu daerah gitu di mana daerah itu emang nggak boleh didatengin sama siapapun, boleh dilintas dan daerah itu memang boleh dilintasin, tapi harus ada juru kunci. Juru Nah jadi kunci. ya juru Apa kunci tuh itu sama juru kayak kunci? orang yang udah paham sama makhluk-makhluk di sana dan juga Oh, istilahnya paham sama eh, kondisi di sana. Masalahnya ini ya, kalau misalnya kita masuk ke daerah itu tanpa bawa juru kunci, satu orang pun juru kunci, dan banyak nganggu, ada yang istilahnya pamali, itu oh jadi iya, orangnya pemali. pamali. Jadi misal kita lewat sana tanpa permisi, tanpa bawa wali kunci, itu kita bisa sesat di sana. Oh, jadi tour guide-nya dunia astral gitu ya? Iya. Oh, Dan waktu itu di sana juga ada kayak apa ya, kuda gitu kan, ya kayak rental kuda lah bisa dibilang gitu. Kudanya dipinjemin untuk para turis dan ini apa dibawa ke atas kalau saya nggak bisa jalan, bukan nggak bisa jalan, maksudnya kayak capek gitu jalan ke atas, bisa naik kuda aja. Nah di situ gue dari umur 9 tahun tuh udah paham gimana cara ngendarain kuda, dan gue tipenya orang yang bandel dulu, bandel oh, sebandel-bandelnya. Ya jadi waktu itu gue naik ke kudanya dan gue langsung pecut itu kudanya, dan kudanya langsung lari kencang. ya, ya, Ya aduh, lari biasa. kencang-kencangnya, dan itu kan sebenarnya pawang kudanya tuh megang. Cuman karena Pade udah mecutnya dengan kencang, lepas genggaman tangannya. Jadi Aduh, nggak kepegang lagi. jatuh. Dan nggak, Pade tetap mecut kudanya dan lari kencang gitu ya. Dan tanpa Pade sadarin, Pade lewat daerah itu. Oh, Ya, Pade lewat daerah itu dan kudanya kayaknya kelihatan capek, jadi Pade pegang doang. Dan Pade jalan dan Pade merasa, kenapa gue selalu berhenti di sini? Gue nggak gerak kemana-mana dan gue nggak ngerasa gue berjalan, gue tetap di tempat. Itu ada mungkin sekitar gue 3 jam 4 jam gue jalan sambil istirahat lah karena gue capek juga. Nah ya kayak gitu soal kudanya. Dan waktu itu tiba-tiba tuh ada kayak badai pasir gitu depan mata Pade. Anginnya kenceng banget sampai pasir-pasir di sana keangkat dan kena mata Pade. Kudanya lari. Kudanya lari dan ninggalin Pade sendiri. oh, Saking kencengnya Pade nggak bisa lihat apa-apa, dan waktu Pade udah bisa buka mata Pade kembali, itu Pade bukan di alam yang sebenarnya. Itu bukan di what? tempat semestinya manusia berada. Aduh, jauh amat terbangnya. Enggak, jadi gue buka mata dan gue masih ingat itu kejadiannya jam itu, seharusnya gue sekitar jam 2, sekitar jam Ah, 2 siang, dan waktu gue buka mata gue itu langit warna biru. Langit berwarna biru kayak ini loh, kayak misal masih pagi gitu kan. Langit warna biru, dan awan awan pun bukan berwarna putih tapi berwarna hitam. Semua jalan, semua di depan hamparan mata gue semuanya berkabut. Gue nggak tahu apa itu dan gue tetap maju. Gue nggak takut apa-apa, gue karena saking bandelnya gue, dan gue maju terus. Suhu makin dingin waktu itu, dan di depan gue lihat kayak ini, kayak ada pasar, dan ada suara, banyak banget suaranya, kayak rame banget. Dan gue pikir, oh berarti gue udah balik ke pos di mana memang tempat seharusnya orang-orang para turis tuh kumpul. dipikirnya balik ke pos, tapi Iya, ternyata gimana? waktu waktu makin datang, mendekat, suara mereka tuh nggak jelas. Mereka kayak seharusnya kan di sana tuh pakai bahasa Indonesia kan, pakai bahasa kita lah istilahnya.
Dan mereka malah pakai bahasa Jawa, dan Jawanya tuh Jawa yang halus gitu, tahu kan? Iya. Ya langsung kayak, dan mereka pun walaupun itu deket, gue nggak bisa lihat mereka, dan mereka tuh cuma putih doang. Gila. Putih doang. Ya Tapi kayak kelihatan gitu ya. Iya, cuman mereka tuh cuman kayak bayangan hitam gitu kan depan mata gue, dan gue kayak ada apa sih ini sebenarnya. Gue mulai takut di sana, dan tiba-tiba di belakang gue udah ada yang nepok gitu kan. Gue udah ketakutan gitu sampai gue pingsan, dan ternyata yang nepok gue itu bukan para jin ya, para jin dan para orang-orang para makhluk halus. Ternyata yang nepok gue adalah salah satu juru kunci yang nemuin gue di tengah hamparan itu, di tengah daerah terlarang itu. Dan waktu gue bangun, gue langsung dimarah sama itu kakek. Itu mungkin kakek umur kisaran 70 tahun, udah reot banget itu kakek. Dia bawa pakai tongkat, dia pun jalan pakai tongkat, dia marah-marah gitu pakai bahasa Jawa. Pokoknya gue gak terlalu paham bahasa Jawa ya, intinya dia bilang, kamu tuh udah pamali, kamu kesana tanpa izin, kamu kesana tanpa bawa juru kunci, kamu kesana tanpa permisi, kamu udah banyak ngelakuin hal di sana. Dan setelah itu gue merasa pusing banget, rasa kepala gue muter, dan mata kiri gue yang cacat ini keluar darah sampai sekarang sih masih suka keluar darah. Dan gue ngerasa perih yang bukan main, kayak rasanya tuh bola mata gue dicongkel mungkin gitu. Setelah sakit banget, bahkan Padi mata kiri itu udah gak bisa lihat, kayak mata Padi pun ketutupan sama darah Padi sendiri. Pedes aja. Ngilum. Dan tiba-tiba waktu gue pulang dari wisata Gunung Bromo itu, di depan gue ada sosok kakek tua berdiri tegap. Bahkan sampai depan mobil gue tuh kayak kakek berdiri tegap gitu. Dan gue langsung bilang ke ayah gue, ya berhenti gitu. Ayah gue langsung nge-stop gitu, langsung ngerem. Dan gue langsung keluar, dan gue lihat, loh gak ada apa-apa, perasaan tadi gue lihat ada kakek. Dan ya sejak itulah gue jadi paham sama hal gituan. Gue sampai sekarang masih dikirimin surat sama kakek juru kunci itu. Dia sering bilang, itu bisa lepas suatu hari nanti, tapi itu bisa lepas kalau emang kamu ngakuin semua kesalahanmu, dan memang para penghuni sana memang udah maafin kamu gitu. Ya gue berharap secepatnya lepas, karena gue jujur kadang juga agak ngerasa terganggu gitu. Gue misalnya gue lagi fokus ujian, tiba-tiba mereka, atau gue lagi nyantai gitu kan, entah lagi duduk atau gimana, tiba-tiba mereka ganggu. Tapi gue nggak bisa marah ya, karena itu semuanya salah di gue sendiri. Parah sih. Tapi sekarang Pak Ade udah ngakuin kesalahannya belum? Ya udah, tinggal nunggu mereka masih akhirnya. Ya, selain buat ngasih tahu aja buat temen-temen yang
mau ikut giveaway OWO 200.000 OWO, silahkan dicek di giveaway ya di React. Nanti bakalan kita umumin kalau udah selesai, atau nanti ada di giveaway-nya, bakalan di tag di giveaway-nya, dan silahkan hubungi Kak Ganslinger biar dikirim OWO-nya. Ya, Ya lanjut. ada SS random. Jadi kalau yang nggak Apa tuh? tanya di SS, ntar di reroll. Jangan lupa follow IG kita di The Insomni Days ya. Nah, juga itu. Nih, ini Yoru baru datang, sudah. Sudah aman gak suara gua? Maafin ya Aman Allah. sekali. Ya Allah. Buat teman-teman juga. Jadi apa mana? Sampai nih Pak Ade nih kurang ajar banget nih masuk ke alam orang. Enggak sengaja Gak boleh atau gitu pade. Dudu. Maaf, hilap kemarin. Hilap enggak. Otak gue bandel kemarin. Tapi sekarang dari Pak Ade ini suka sering masuk ke alam itu nggak sih? Soalnya di tiap daerah nih kan, daerah pasti bakalan ada penghuni dan penduduknya, dan apalagi nih Pak Ade di daerah gunung kan, pasti itu daerahnya nggak cuma 1-2, itu jadi Ya, sarangnya kalau katanya. ya gue juga ya nggak pernah lagi sih. Gue kalau misalnya memang pengen ke alamnya bisa, tapi gue takut nggak balik. Itu yang bahaya. Nggak balik Ya makanya, itu. Wah, ya makanya kita nggak kelar. baliknya itu yang bahaya. Iya. Ya tapi kadang ya gue nggak datang, mereka yang datang sih. Ya tapi mereka datang mah kadang cuma mau cerita doang, kayak ya apa kegelisahan mereka selama mereka di dunia dan buat mereka nggak tenang. Jadi intinya kayak meluapkan unek-unek lah ya. Iya, kayak jujur pada juga sendiri kadang dengerin mereka kok sedih sendiri gitu kan. Iya sih. Jadi kayak merasa ini kalau misalnya dibilang kutukan nggak juga sih, gue malah kayak merasa gue bisa bantu orang dengan apa yang gue terima sekarang gitu. Betul. Kayak anugerah gitu ya. Anjir. Dibilang anugerah juga enggak sih, karena gue juga dicekek sama mereka, jahil nih orang, suka nyekek. Oh, dicekek. Dicekek. Cekek Iya. balik. Cekek balik mata nih. Mereka bisa kontak fisik sama kita emang. Bisa kalau misalnya emang mereka gini ya, prinsip dasar makhluk halus tuh gini ya, makin selama mereka hidup semakin dalam perjalanan hidup mereka semakin banyak penderitaan dan semakin banyak mereka melakukan dosa gitu ya, bisa gue bilang gitu, makin bisa dia ganggu namanya manusia. Kayaknya gitu ya, gini dasarnya, makin kotor jiwa dia, makin kuat dia sebenarnya. Oh, tapi kalau yang gue dengar itu beda lagi, Kade. Kalau gue dengar itu katanya kalau semakin umurnya makin tua, kayak misalkan udah puluhan juta tahun gitu dia, itu semakin kuat. Jadi makin bisa kontak fisik sama kita. Iya, Kalau itu juga salah satunya sih. Kalau yang masih umur ratusan itu masih muda, tergantung. Masih muda. Bisa diomong kayak misalnya, nih ada penunggu umur 120 tahun gitu, ada konferensi pers lah gitu, dibilangin bocil gitu, Iya. Bocil. Jadi itu masih muda banget ya. Iya, kayak masih muda banget, umur 100 tahun mah. Sesepuhnya juga udah puluhan ribu tahun. Iya juga. Udah pada tua-tua banget. Aduh. Kalau enggak dari Yoru sendiri sering Ya mungkin ada kayak gitu. Kalau gua sih di rumah gua jadi itu agak asik. Jadi yang satu itu
tinggi besar berbulu itu emang udah di tanah, bukan di tanah ini, di tanah milik Uyut bapak gua. Terus sejak dulu banget. Itu yang pertama. Dia emang nggak gangguin sih, kayak cuma jagain rumah doang gitu. Terus yang kedua itu ada anak kecil bawa pisau. Bawa pisau sih ya benda tajam gitu, tapi itu nggak dipakai untuk apa-apa kok. Itu kayak cuman buat mainan dia istilahnya. Kalau anak kecil iya untuk mainan, jadi cuma buat dipegang aja, nggak untuk melukai. Itu tuh ya emang kadang suka gitu sih, kayak memang ada kayak misalnya meninggal dalam umur yang muda gitu, misal kayak umur berapa ya, 6, 7, 8, 9, mereka malah lebih tertarik sama satu barang tuh pasti, kayak misal pasti barang itu juga biasanya mengingatkan mereka pada masa lalu gitu, bisa ngingatin mereka pada sesuatu yang buat dia bahagia, atau bahkan bisa aja kayak alasan mereka meninggal gitu. Bahkan ada gitu, kayak Padi sempat lihat di satu rumah tua dekat rumah Padi itu, jadi ada cerita pokoknya tuh satu keluarga bunuh diri dah bareng-bareng. Gila. Dan iya, satu keluarga tuh bunuh diri bareng-bareng karena orang tuanya kelilit hutang. Udah cerita lama sih itu, sebelum Padi pindah ke daerah itu. Wah, itu cerita lama, udah diceritain sama RT-nya Padi dulu. Jadi dia suka bilang kalau misalnya lewat depan rumah itu tolong jangan berisik gitu. Dan kenapa kau berisik? Karena itu ya gini ya, berapa kali gitu ada orang yang kayak berisik atau ganggu ketenangan di situ. Mereka malah ini ya berujung bahkan meninggalnya sama persis dengan ini keluarga itu. Kayak ada beberapa kayak itu kan sebenarnya tuh jalannya tuh Padi tinggal di pinggir jalan gitu ya. Jalannya tuh lurus dan ini ya, jadi kalau misalnya pengen ngebut tuh kan mudah ya. Pengen ngebut tuh pasti mudah, dan jadi dia tuh tiap dini hari gitu ya, sekitaran jam 1, jam 2 tuh pasti ada orang yang tahu kan trek liar, balap liar gitu kan. Nah, jadi sebenarnya tuh rumahnya tuh kayak rumah Pade, terus ada rumah makan di sebelah rumah Pade, tukang jahit. Nah, sebelahnya lagi itu baru rumah kanker itu. Nah, jadi orang tuh biasa tuh buat garis balap itu dari pokoknya tuh batasannya tuh di tempat toko penjahit itu, di depan toko penjahit itu pasti mereka garis finishnya. Enggak, itu garis finishnya, dan mereka nggak akan lewatin ini rumah angker itu. Tapi kan kadang ada gitu yang udah kelanjur ngegas gitu kan, bablas, susah ngerem ya? Iya, terlalu bablas sampai lewat. Nah, udah ada sekitar berapa korban gitu ya, kata menurut RT-nya Padi itu ada sekitar 12 korban gitu. 12 orang yang ngebut-ngebutan lewat tuh rumah. Jadi ini ada backsound. Ya backsoundnya apa nih, batu gitu ya. Waktu jadi mereka tuh nanti ini ya cerita sebelum mereka meninggal tuh pasti sama persis dengan itu. Mereka kelilit hutang, depresi, bunuh diri. Jadi kayak semacam dia kayak semacam kalau misalnya diguna-guna lah gitu. Nah, jadi gue pernah sekali karena Pade pengen nganter sesuatu di toko penjahit itu, Pade lewat lagi lanjut ke depannya karena di depannya ada warung. Nah, jadi Pade tuh lewat gitu depan rumahnya, dan Pade tuh lihat salah satu anak dari ini yang bunuh diri itu, dia anak kecil berdua kembar. Nah, yang satu nih megang mobil-mobilan mainan yang dari plastik, tahu kan, yang kayak truk-truk mainan itu. Oke. Yang satu lagi megang tali tambang. Wah, buat apa tuh tali tambang? Nah, jadi ceritanya tuh pokoknya tuh di semua keluarga itu jadi itu bapak, ibu sama anaknya yang kembar, cowok dua-duanya. Anak dua-duanya tuh ini digantungin sama bapaknya. Iya, digantungin. Bapaknya motong lidah sendiri, ibunya minum racun. Udah anaknya nggak salah apa-apa ya, jadi ikutan ke bawah. Iya, jadi kasihan gitu. Yang pada ya sih dari antara dua orang itu
dari si kembar itu, orang-orang sana yang suka lihat penampakan mereka tuh bilangnya si kembar. Jadi mereka bilang eh, anaknya yang tua itu yang bawa tali. Yang bawa tali itu memang orangnya nggak bandel. Oh, Bandel. Nah, si anaknya bandelnya. yang kecil itu yang bawa truk mainan itu. Dia orangnya ini cengeng. Jadi kadang tuh tiap malam kadang suka ada suara anak kecil bentak-bentak sama nangis gitu barengan. Jadi kayak istilah si kakaknya tuh marahin si adek. Hmm, jadi kayak ada orang saut-sautan gitu ya. Iya kayak ada suara kayak marah-marah gitu kan. Satunya lagi ntar nangis habis itu bunyinya. Ada suara orang nangis. Nah ya kayak gitu Oh, ya kira-kira gitulah. aduh, bang. Nah iya, kalau yang di rumah itu dia bawa pisau, tapi gue nggak tahu sih dia buat apa pisaunya. Nggak pernah cerita juga, asik. Nggak pernah nanya juga sih gue, males. Oh, Terus Yoru bisa interaksi langsung sama orang, sama itu itu. bukan orang. Iya, sorry. Kalau 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 gue mau ya bisa, tapi gue nya males aja. Capek tau kayak gitu, pas kan kayak gitu kan Ya mereka kadang ngomong sama mereka tuh muter-muter gitu loh. Udah muter-muter ngotot biasanya. Kesel juga kadang-kadang sih. nggak lah. Nah itu yang Ya, kedua. Yang satu lagi tuh cewek, si Mbak Dini. Mbak Mbak Dini. Kunci. Ya. Hmm. Mbak Dini Dia itu itu nama lain dari ini Kunti. ya betul, Oh, Mbak Dini. Si Mbak Dini ini pindahan, asik pindahan. Dia dari jadi sebelah rumah gue tuh ada, tadinya itu kebun kebun besar lumayan lah gitu. Nah di situ tuh ada kayak pohon mangga gitu. Itu tuh pohon mangga udah kayak mungkin hampir 50 tahun lebih umurnya. Nah kan tanah kebun gitu, terus kebunnya dijual dong. Kebunnya dijual dijadiin ruko. Nah otomatis si pohon mangga itu harus ditebang dong buat dibangun ruko. mm-mm. Nah, pohon mangga ditebang, si Mbak Dini ini bingung mau kemana. Jadi selama 7 hari 7 malam itu tuh dia kayak bolak balik ketawa nangis ketawa nangis ketawa nangis itu selama 7 hari 7 malam, dan gue selalu denger di kamar karena kebetulan kamar gue langsung bertepatan sama si kebun itu sebelahnya, jadi tembok langsung kebun gitu. Oh, 7 hari 7 malam, padahal belakang rumah gue juga kebun lagi, jadi rumah gue tuh kayak di ada letter L gitu loh sama kebun, pinggir Hmm. kanan sama belakang itu tuh kebun. Nah dia harus kemungkinan harusnya pindahnya ke kebun belakang dong. mm-mm. Jadi dia nyasar ke kamar gua. Waduh, Dia, Mungkin dikira kamarnya bersih kali ya. ya, iya. ya Ada kali. WC gitu kan. Ada WC ya enak gitu. Ada Nyaman. Mau ngekos kali. Iya yang mungkin, tapi dia kos nggak gitu. bayar kos juga. Oh, Terus gue mintain apa? Mana uang kan? Anjir. Ya jadi itu udah hampir 3 tahun ke belakang ini ya kalau nggak salah. mm. Jadi ya situ sekarang dia di kamar gua, asik. Yang ketiga, dia tuh ciri-cirinya itu setinggi gua, rada cantik, enggak, tapi cantikan gua lah. Ya iya, ya indah. Ya iya. Enggak dari Iya, serius iya. Ya iya. itu. Dia cuman ya terbang-terbang aja sih kadang. Terus yang satu lagi ini kesalahan gua. Kalau ini yang satu lagi tuh kesalahan gua, bener kesalahan gua banget. Jadi posisinya gua lagi sakit waktu itu. Gua lagi sakit, gua lemes kan, gua kagak bisa. Gue bangun dari tempat tidur aja nggak bisa gitu. Terus gue kebetulan tuh lagi sendiri banget di rumah, terus gue kan kayak kesepian gitu ya, anjir kesepian. Gue kayak anjir bete banget. Terus gue ngomong gini, kalau mau kesini aja, asal jangan ngapa-ngapain. 2 detik dari gue ngomong itu langsung ada yang nyeret di lantai, ada Nyeret yang kaki. Gitu. ada suara kayak nyeret gitu loh, kayak set gitu. Iya. Gitu Ya, deh ya. pokoknya. Tuh gak mau ada Aduh. yang datang.
dan dia sekarang di pintu kamar gue. Dan yang ini tuh yang gue undang ini tuh dia nggak suka sama gue. Kampret gak? Ya, kalau nggak suka sering diganggu berarti ya. Iya, bener banget. Jadi waktu itu gue pernah kayak lagi sendiri gitu di kamar. Terus orang tua gue sama adik gue lagi pada pergi gitu ke rumah saudara gue. Jadi gue sendiri doang di kamar. Nah itu gue lagi ngapain ya? Ini gue lagi scroll timeline kalau nggak salah, masih buka-buka line. Nah itu jadi depan kamar gue tuh ada kayak lemari gitu, lemari deket kulkas. Nah di atas lemari itu ada kayak jas hujan plastik gitu yang dibungkus pakai apa sih, mika gitu. Nah itu dilempar anjir ke gue. Ya. Dilemparin. Bukan cuma itu, kayak iya dilempar, terus kayak ada toples mika juga dilempar. Itu tuh hampir kayak berantakan gitu. Jadi gue mau coba usir dia kan, nggak bisa. Kok usir sih? Ya kan dia aja nggak suka sama gue, anjir buat apa? Ya ada bukan gue dong. Intinya mah ini gini aja, kalau misalnya udah kayak gitu tuh intinya jangan sampai darah jatuh dari situ, bahaya. Darah jatuh. Beneran dah. Enggak sih. Iya kayak misal lagi ini apa ngejahit gitu ya, terus darahnya tangan terluka tuh, bahaya banget sih beneran. Makin adem di sana. Apa Pak Yorunai di ilustrasi? Ya harus banget gitu ya, warnanya pink gitu, kayak pintu ke mana saja. Suara cicit itu suara burung, mohon maaf ya, ada suara burung. Dan ini cerita satu lagi sih, ini ceritanya bukan cerita dari gue sendiri, ini cerita teman gue. Dan aduh, ini sebenarnya tapi urban bentar legend dah sih bisa dibilang. Adek, bentar dulu. Ini kita ada giveaway dadakan. Maaf ya, interupsi ini. Boleh nih. Giveaway lagi nggak tuh? Lagi giveaway-nya, giveaway Tommy nih. Bisa nanti kita bakalan giveaway Tommy sebanyak 1000 Tommy di giveaway, di hashtag giveaway kita. Nah, nanti bisa langsung react juga. Tolong dong yang giveaway manager, waduh, giveaway manager gitu. Yoi, manajer nyaman sekali. Udah ada 200.000 OWO sama 1000 Tommy atau berapa tuh? 500 ya, lupa. Oke, itu aja sih. Lanjut. Parah Pak Ade tadi. Nanti cerita gua. Urban legendnya Pak Ade dulu. Urban legend. Cerita turun temurun. Nggak, jadi ini ceritanya sih lumayan. Jadi gue mohon nih, ini ada banyak sekali hal-hal ini ya, kayak hal-hal yang terkesan gore, dan jadi tadi mohon maaf nih bagi yang nggak terlalu suka hal gituan, tapi emang begitulah ceritanya. Jadi itu setahun setelah gue bisa lihat mereka. Itu waktu gue berumur 10 tahun. Waktu gue berumur 10 tahun itu gue punya inilah, karena temen satu perumahan gitu, 4 temen, 4 sekawan lah gitu, cowok semua. Jadi salah satu temen gue, sebut aja namanya Rafsya. Dia tuh orangnya baik gitu, tapi dia 3 beradik, dia cowok sendiri di antara saudara-saudaranya. Ayahnya meninggal waktu dia berumur 2 tahun karena kecelakaan. Jadi ya dia lebih banyak main sama cewek karena dia di rumah juga gitu. Ya tapi bukan dalam artian dia gangguan mental atau gimana, tapi bisa inilah kayak lebih nyaman ngobrol sama cewek gitu. Jadi itu sore hari, gue lagi main bola sama 3 temen gue yang lain, dan di sore itu tiba-tiba nih
si Rapsya itu bilang, aku ini ya, aku nanti dulu ikut lagi, aku mau bantu tuh nenek. Dia mau nyebrang kayaknya, tapi dia takut gitu. Ya udah kami biarin gitu kan, tapi kami bingung nenek yang mana gitu kan, karena lapangannya tuh deket jalan besar gitu kan. Dan kami bertiga nggak lihat. Gue bilang sama temen, kamu lihat nggak? Enggak. Lah kamu lihat? Enggak. Nah tapi gue udah mulai curiga semenjak waktu gue ngarah ke tempat dimana Rapsya itu nunjukin ada nenek-nenek, itu mata gue mulai perih, mata kiri gue perih lagi gitu. Jadi mata kiri gue bisa dibilang detektor gitu ya. Detektor. Ya beneran, kayak tiap gue ngerasain ada yang ngejanggal, mata gue pasti perih yang kiri. Jadi ngeri anjir. Siapa itu anjir? Nah jadi waktu udah agak lama sih, kayak sekitar 15 menit gitu kan. Terus dia balik, yaudah yuk lanjut main gitu. Tapi karena hari udah sore gitu kan, gue bilang ya udahlah kita stop, karena ini waktu udah sore, kita mandi dulu, kita harus mandi. Udah sore, ntar dimarah emak gitu, gue bilangin. Ya udah. Nah tapi temen gue waktu jalan pulang tuh, gue baru sadar tangan kanannya si Rapsya itu jadi tangannya tuh ngecap 5 jari, kayak digegem kuat banget genggamannya, bahkan nggak hilang waktu gue dari jalan sampai dekat rumah gue. Gue baru bilang, itu kenapa? Dia bilang, oh tadi waktu mau nyebrang si nenek ini genggam tangan gue buat kuat, kayaknya dia takut gitu. Aduh. Nah terus di pipi kirinya juga ada kayak bekas ciuman gitu kan. Nah itu siapa yang cium gitu kan? Oh ini si nenek tadi katanya ucapan terima kasih gitu, jadi gue dicium. Ya udah gitu kan, gue iyain aja. Nah jadi semenjak kejadian itu banyak hal yang terjadi semenjak dia nolong. Seminggu kemudian tuh waktu kami main bola lagi, gue nanya gitu, karena di dekat rumah gue tuh ada urban legend tuh, kuntilanak merah. Iya, kuntilanak merah. Nggak Jadi putih. enggak, ini merah. Jadi kalau kuntilanak Merah. reguler anjir, Reguler. biasanya tuh iya pada umumnya kan putih gitu ya. Bah, Ya. Oh, emang ya, berarti kira-kira dari yang warna merah ini, warna merah ini lebih tetua ya. Kalau gue sih setahu gue di halo, saya kembali. Nah, iya. dia keluar. Sih. Ya, jadi Oke. gini ya, yang Merah. biasa tuh kan putih gitu ya. Nah, merah ini dia lebih kuat gitu ya, dan biasanya dia tuh kalau misalnya udah nempatin satu daerah gitu, dia bisa jadi penguasa gym di sana. Iya, jadi kayak sebenarnya tuh sistemasinya tuh di tiap daerah itu ya, dia daerah Karangkar itu, dia tuh pasti kayak ada sistem di mana ada bosnya gitu, kepalanya. Nah si kunti merah tuh kalau udah nempatin satu tempat, itu pasti dia bisa nempatin tempat itu semaunya sendiri, jadi pemimpin langsung di daerah itu. Jadi waktu itu gue nanya lah sama teman gue ini, ya kemarin ciri-ciri nenek itu gimana? Dia tuh tinggi tapi badannya bongkok karena dia udah tua. Terus dia pakai baju merah, dia pakai baju kebaya warna merah. Itu gue udah bingung, kayak nenek tua mau menyeberang jalan tapi bajunya baju kebaya warna merah gitu kan. Wah, apaan sih ini? Ya udahlah, mungkin gue kira ini kayak bercandaan aja. Nah, jadi si Rapsya ini Pade masih, karena udah temen lama tuh, Pade inget bener dari kecil udah temenan, jadi dia tuh tipenya nggak mudah marah. Dia orangnya tuh nyantai banget gitu kan, gak mudah marah. Nah, jadi suatu hari waktu kami main di hari yang sama, dia jatuh karena nggak sengaja kakinya kesepak sama temen gue satu lagi, sebut aja namanya Randy. Nah waktu itu biasanya juga kami
main tuh agak kasar karena sama cowok gitu kan. Biasalah dorong-dorongan, terus main-main tampar-tamparan, kadang main-main bercanda gitu. Barbar. Karena masih kecil. Iya barbar gitu. Biasa tuh nggak ada yang marah. Nah, jadi waktu nggak sengaja kesepak, dia marah-marah. Dia marah sekencang-kencangnya, bahkan ini dia ambil batu, dia mau pukul kepala temen gua. Kayak gitu kan, udah kami berhentiin, langsung bilang, kamu kenapa sih sana gini doang, kok sampai mau pukul-pukulan gitu. Nah terus waktu gua tahan tuh rasanya tuh dia kuat banget gitu, dan gue lihat sendiri kayak mukanya berubah kayak jadi sosok nenek tua serem banget. Gue masih umur 10 tahun, gue dikasih muka nenek-nenek serem, bayangin dah gimana ceritanya. Nah waktu itu, dan ya udahlah gitu, gue kira emang dia lagi posisi pengen udah marah gitu kan, ya gue biarin. Dan tiba-tiba 1 bulan setelah kejadian itu ada yang aneh. Jadi kakaknya yang tertua, karena masih tinggal satu rumah semua, neneknya dong, kakaknya yang tertua itu meninggal. Neneknya meninggal terus dalam keadaan ini di kamar mandi. Nah di kamar mandi tuh pun keadaannya tuh ngeri banget. Jadi di mulutnya itu ada sabun batangan gitu, dimasukin ke mulutnya sampai dia meninggal gitu kan. Jadi udah ada hampir masuk di kerongkongan gitu sabun batangan itu. Gimana maksudnya coba? Kerongkongan nggak Ya segede kayak dia masukin sendiri gitu loh. Jadi posisi kakaknya meninggal tuh kayak tangannya masuk ke mulut sambil genggam sabun kayak mau masukin gitu. Nah jadi dibilang kakaknya tuh bunuh diri. Ya dibilang kakaknya bunuh diri dengan cara mau dalam sabun gitu kan. Tapi yang aneh itu waktu ditemukan mayatnya, jadi mayatnya tuh padahal tangan dua-dua tuh masuk ke mulut, di mulut semua tangannya, jari-jarinya, tapi di lehernya tuh ada bekas cekikan. Anjir. Dan cekikannya ya bekas di lehernya tuh kayak cengkraman tangan sampai itu biru. Wajir gitu. Kayak wah itu sih serem banget gue bayangin. Gue masih sampai sekarang pun, dan bahkan waktu kemarin itu waktu mau tangannya dilepas dari kerongkong dari mulut itu susah bener. Sampai sampai waktu itu sekitar 10 menit gitu dicoba buat keluar, akhirnya keluar sendiri tangannya. Karena ada sabunnya. Iya, kayaknya nyangkut. Enggak, tapi serem sih itu. Gue sumpah mulutnya memasukkan itu terus gitu. Ya mungkin itu aja dulu, nanti nyambung di sesi 2. Ini kita rehat dulu lah. Rehatnya mau ngapain? Ya kita break dulu sebentar, nyantai gitu. Gue mau minum air putih, haus gitu. Ngoceh dulu haus. Iya sih, silakan. Minum dulu. Sabunnya apa pakai ini apa sabun tahu kan sabun tua itu yang lama, yang apa ya mereknya ya, pokoknya sabunnya tuh agak gede sih. Asepso. Nah ya Asepso bukan ya, ada merek dong. Apa jangan sebut merek dong. Jangan endorse lah, jangan endorse. Kita nggak dibayar loh. Iya, jadi tunggu bentar lah, belum dulu. Nah nih gua ngingetin lagi buat teman-teman lagi yang baru join, silahkan join giveaway kita karena ada 200.000 Togo, dan ternyata nggak cuma 1.000 Tomi, 1.300 Tomi untuk tanggung tuh akan rehat, nanti bakalan diumumin di akhir acara. Dan juga kita ada sedikit pengumuman karena
di sini insomnia sedang masih berkembang, masih awal. Semoga tetap jaya, semoga tetap maju juga. Kita lagi cari staff yang perlu ngisi slot, dan buat kalian yang berminat untuk join jadi staff di Insomnia, bisa lihat di link di atas. Staff untuknya link aja, nanti form registernya bisa diisi di bit.ly/staff-ti. Nanti bisa join dan isi formnya dulu, di review sama staff kita, dan kalian bisa jadi staff di sini. Dan juga pengumuman, yang mau speak up dibacain ceritanya bisa DM ke host. Gini aja dah. Kalau saya mau open mic ya open mic gitu, nanti dikasih role-nya. Kalau misalnya mau enggak ini kayak merasa agak pribadi gitu ya, bisa DM ke salah satu host atau ke gue sendiri. Tenang, kita bakal ada nih. Ya kalau misalnya nggak ada nih, kita lanjut ke cerita beliau. Ada nih beliau. Dari Wah, ada nih Wortel Beku. Nah, tolong yang open mic dulu di Wortel Beku, tolong ya. Adi, silakan di Wortel Beku. Bisa open mic atau nanti dimintain. Yoi, Grace juga ada nih. Jadi kita ada 2 di Wortel Beku, kemudian GM juga. Kak Grace juga mau speak up, mau sharing cerita-cerita horor atau apalah. Tolong ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak sih dong. Halo, Mas Wortel Buku. Lupa kopi passwordnya. Dengan siapa di sini? Ya, dengan siapa di mana? Ada nih. Langsung. Oke. Wortel udah bisa. Coba di open mic dari Wortel. Open mic dong. Iya. Wortel Beku. Ini kasih roll goib aja dulu. Kita kasih roll apa? Roll goib. Ya, roll goib. Iya, masuk ke akal satu tema sama kita. Make sense. Halo. Ya, halo juga. Ya, jadi Mas Wortel Beku mau cerita apa kali ini? Ali. Bentar deh. Halo. Ya, halo. Halo Bandung. Langsung gas. Tes. Ya, tes. Ya, halo. Ada suaranya. Ada. Oke. Langsung cerita atau gimana? Langsung cerita aja, nggak apa-apa. Mau perkenalan dulu juga boleh. Mau perkenalan. Ya, perkenalan dulu, promote gitu kan, endorse. Kamu mau saya pukul? Langsung yuk. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalan dulu ya. Nama saya Wortel Beku. Saya kebetulan kemarin ikut acaranya Insomni juga, yang 3D. Jadi bisa ikut juga di sini gitu. Terus tinggal di Bandung, dan saya mau cerita sih tentang pengalaman dan kejadian yang sedikit. Ya mungkin beberapa dari kalian mungkin hati-hati aja ya. Barangkali nanti ada yang ngalamin juga gitu. Suatu hari tahun 2014, aku ikut kelas malam kuliah di salah satu universitas di Bandung. Hari itu hari Jumat sebenarnya, dan di luar juga hujan. Jadi sekitar jam 7 malam aku baru selesai kelas perkuliahan, lalu hujan besar.
Akhirnya aku memutuskan untuk menunggu hujan reda di kampus. Sekitar jam setengah 9 hujan pun reda. Lalu aku mulai beranjak untuk pulang dan meninggalkan kampus. Sampai temanku mengatakan, udah nginep di kosan gue aja karena udah malam, nanti takutnya lu basah lagi sampai rumah. Kebetulan jarak 36 kilo dari kampus ke rumah selalu kutempuh naik motor setiap hari. Jadi aku udah tersa kalau misalnya harus pulang ke rumah malam-malam. Akhirnya aku bergegas untuk menyalakan motorku di padan dan beranjak pulang. Awalnya semuanya baik-baik aja sih, sampai udaranya tuh dingin banget. Jadi karena mungkin habis hujan, anginnya masih kenceng, dan udaranya dingin banget. Aku memacu motorku berangkat dari kampus menuju rumah melewati jalan protokol atau jalan besar. Di perjalanan, aku melihat banyak orang ngumpul di sebuah pinggir jalan. Di pinggir jalan banyak orang ada ngumpul. Lalu aku pun penasaran karena dari kejauhan aku lihat ada mobil ambulan yang lampunya menyala dan sedang mengangkut orang kecelakaan di situ. Dan benar saja waktu aku berhenti dan aku ke samping, ternyata aku melihat, oh ada yang kecelakaan nih. Sepasang laki-laki dan perempuan beserta ada satu lagi pengendara motor laki-laki. Lalu motornya pun hancur lebur dan mereka dibawa ambulan. Setelah penasaran dan berhasil melihat, lalu aku akhirnya melanjutkan kembali perjalanan menuju rumah. Awalnya semuanya baik-baik aja sih. Karena ada 10 lampu merah yang aku harus laluin dari kampus ke rumah, jadi kadang aku berhenti di lampu merah untuk menunggu lampunya hijau. Entah kenapa di lampu merah yang ke-6, tiba-tiba motor kok majunya jadi berat ya. Aku penasaran kan, kok jadi berat gitu majunya. Tadi bisa ngebut gitu, kok sekarang nggak bisa gitu. Sampai akhirnya 1,5 jam kemudian aku sampai ke rumah. Sampai di rumah, aku penasaran kan, kenapa motorku bisa sampai berat gitu. Lalu aku kira bannya kempes, dan ternyata aku cek ban belakang. Aku menemukan segumpal rambut, itu ada di rantai motorku. Jadi di ban belakang dekat itu ada rambut, dan ada bekas darah. Begitu sampai kamar dan aku mau istirahat tidur, lalu begitu aku buka pintu kamarku, ternyata di atas lemariku sudah ada wanita terduduk. Rambutnya panjang, terurai ke bawah, dan dia ketawa-ketawa. Dia minta rambutnya dikembalikan. Akhirnya, tanpa pikir panjang, aku langsung nyalain motor dan kembali lagi ke TKP, tempat kejadian yang tadi. Sayangnya udah nggak ada. Di situ udah nggak ada ngumpul-ngumpul orang lagi. Di situ udah nggak ada bekas lagi. Akhirnya saya bingung harus kayak gimana. Ya udah, karena di situ ada warung pinggir jalan, akhirnya saya tanya, itu kemana tuh yang tadi kecelakaan? Katanya udah diberesin. Terus akhirnya pasiennya diangkut ke rumah sakit. Akhirnya kasih tahu ada rumah sakit di sebuah jalan di Soekarno-Hatta. Aku pun ke sana dan bertanya-tanya ke resepsionis untuk mengembalikan carik rambut yang aku temukan tadi, udah dibawain di kantong plastik gitu. Akhirnya aku berhasil ketemu sama salah satu keluarga korban dan aku kembaliin. Setelah itu aku pulang dari rumah sakit, motorku udah nggak berat lagi dan semuanya udah selesai. Ternyata belum.
tengah malam aku bangun mau ke WC. Lalu akhirnya aku ke WC untuk buang air kecil. Ketika aku mau ke WC, di WC ternyata pintunya ketutup dan ada yang suara air gitu. Aku kira ada yang mandi nih, siapa nih yang mandi malam-malam? Begitu aku buka kosong. Ya udah aku masuk. Tiba-tiba begitu aku baru nutup pintu nih, belum buang air kecil, belum simpan anduk atau gimana, tiba-tiba lampunya mati lagi. Jadi aku udah keadaannya aku di WC, pintu tertutup, lampunya mati. Kan di WC aku kan ada cermin tuh, ada cermin di WC kan ada cermin, ada tempat buang air, ada itu juga ember dan gitu-gitu. Dari cermin tuh ada suaranya bilangnya gini, makasih ya udah ngembaliin rambut aku. Ya udah, aku nggak jadi tuh buang air kecilnya, aku lari ke kamar terus aku tidur. Besoknya aku sakit 3 hari. Ya itu aja ceritanya. Thank you. Iya, Wah, makasih kau serem bertobat. sekali. Ya. Wah, itu gue bayangin sih, wah itu satu yang tahu anjir. Tahu yang Tawanya macam ini tawa jahat ini loh, villain di film-film gitu kan. aduh. Ya, ini ada lagi nih. Kita lanjut Wah, ini ceritanya Pak D atau lanjut ceritanya Pak Di sebenarnya panjang ya. Udah lah, nanti aja selesaiin ini, kita selesaiin eventnya, nanti penutupan baru dah gue lanjutin. Oke, ini Kak Grace ini iya, udah. Kayaknya Ini ada lagi Black Vinyl mau Iya, buka karena Black Vinyl mau open mic, ya udah kita tutup aja semuanya hari ini. Jadi terima kasih buat semuanya. tolong dong di open mic-in Ya open mic tapi silakan. kitanya bubar Ya kita gitu. aja mau bubar. Tadi katanya Neni mau buka. Nah, buka Dari buka Mas sini Water, ya. terima kasih ya untuk ceritanya tadi. Kak Udah Ward, nemenin terima kasih banget. malam gitu. Ya Belum malam bisa. yang udah serem tambah serem. Gue nggak ada sih, personally gue nggak ada sayangnya. Untungnya nggak ada. Untungnya nggak ada. Bisa. Kalau udah sekali juga. ketemu udah mau cut biasanya. Lanjut. Ampun gitu, dari cerita-cerita gue yang gue denger itu dari teman-teman kawan-kawan tuh pasti serem, nggak ada yang happy kayak tadi nggak ada kayak yang punya happy, yang Kak Ward. Nah ini buat kalian semua ya, pengen coba sesuatu yang ini nggak, yang bisa macu adrenalin nggak? Ini coba ya ke kamar, di dalam kamar gitu ya, kan banyak sudut gitu, biasanya sudutnya 4 karena persegi. Iya Kalau lah, bentuknya heksagon, genjang. kalian nggak tahu, kalau bisa aja ini heksagonal gitu kamarnya, kita nggak tahu gitu kan. Hexagonal tuh. Ya gitu, Ya. coba gitu ya, raba tangannya ngejulur ke sudut kamar gitu. Kalau misalnya pengen coba ya silakan, ya jangan gitu, bahaya. Nanti tangannya malah dicengkrem, bahaya sebenarnya ini. Nah raba gitu ya, kayak deketin aja. Nah kalau misalnya dingin, tanda-tanda ada penunggu di sana. Kalau lebih dingin dari suhu biasa, pengen coba Iya. silakan. Kita mau ya, Waalaikumsalam. Nah, Halo, halo. ya coba yuk. Nah, Yuk, sok silakan ceritanya. kita cabut aja yuk. Dadah. Ya. udah tahu kan, udah tahu ya. Langsung ceritanya aja ya. Iya. Iya, mantap. Betul. Itu apa anjir dikirimin jangkrik. Nah, jadi cerita pribadi sih. Ya cerita vibes-nya masih lucu nih gue, bentar. Ngelap mulu dari tadi, bentar. Udah serem. Jadi, tadi dong nyambi ketawa. Jadi waktu SMK kelas 1, masih kelas 1, gue di SMK gue kan nggak ada eskul yang naik apa pecinta alam gitu, katanya ada tapi nggak ada. Terus gue sama teman-teman gue coba naik gunung di daerah Bogor. Sebenarnya bukan gunung sih, jatuhnya kayak puncak biasa aja gitu lah. Ya, dataran tinggi lah intinya ya. Gitu. Dataran tinggi lah gitu. Tapi yang benar-benar yang nggak yang jalan kaki gitu, yang benar-benar naik gitu.
Bogor mana? Jadi- Bogor mana? Gue Bogor nih, gue Bogor. Pria Bogor dong. Boleh sebut nggak sih? Bogoran. Boleh sebut nggak sih? Sebut. Sebut Tapi aja. tapi gue nggak tahu dah. Ini daerah Bogor atau bukan? Munara. Atau Munara? Oh, Munara ya. Bogor kah? Iya, Bogor iya, nggak sih masuknya? Bogor. Oke. Ya itu masuk. Ya Munara masuk Bogor. Jadi ini kompleks banget sih, ceritanya bener-bener kompleks banget sih. Jadi kayak gue berangkat nih, tadinya gue nggak boleh sama orang tua gue, tapi gue bohongnya, gue bilang gue ini kerjaan tugas, ada tugas. Anda. Soalnya gue bawa kamera, karena gue bawa kamera. Oke. Gobloknya itu gue dari pagi itu mau berangkat itu belum makan, jadi gue di sana itu cuma makan gorengan doang, gorengan, dan gue ada olahraga tuh, ya. Gue mikirnya yang logika, yang apa tuh? Halo, tes? Kok ada? Halo. Iya. Itu Kok dari ada suara? ini backsound. Oh, backsound, oke. Panik. Enggak itu. Serius itu. Gue sama DJ. Dia panik. Si Grace panik. Iya. Panik. Lagi terus gue berangkat gitu kan, berangkat iya. sama bareng-bareng sama temen gue. Gue itu di sana itu bertujuh. Jadi satu temen gue ini yang udah biasa naik gunung lah, udah biasa naik gunung. Gue cuma bawa, ya maksud dia katanya kalau misalkan gunung puncak-puncak yang nggak terlalu tinggi nggak perlu kayak bawa apa sih peralatan yang khusus banget lah gitu. Oh ya udah, berarti kan maksudnya gampang lah, lumayan kan. Mulai sampai nyoba ke pos 1 gue masih biasa aja. Gue lupa, temen gue bilang jangan kalau misalkan di gunung atau lagi muncak itu jangan ada yang ngomong kasar. Oke? Jangan ada yang ngomong kasar. Pantang pertama tuh, ya kan? Terus ya gue biasa ngomong kalau ngobrol sama teman gue jing jang lah gitu, gitu kan segala macam. Gue lupa kalau nggak boleh ngomong gitu di sana. Dari pos 1 ke pos 2 gue udah ngerasa nggak enak. Pos gue udah nggak enak banget. Nah pas gue udah nggak karuan, gue itu muncak itu sampai sono itu jam 2. Muncaknya ke atas itu jam 2 baru sampai pos 2. Terus jadi ada warung di pos 3 atau pos 4 itu ada warung nenek-nenek yang jagain nenek-nenek doang sendiri. Gue udah nggak kuat dong, ke pos terakhir itu gue udah nggak kuat. Gue udah sakit banget, dada gue udah sakit, gue meriang. Sakit. Udah itu tubuh gue udah bener-bener sakit banget. Sumpah, tubuh gue udah bener-bener sakit. Gue nggak tahu harus ngapain lagi. Udah, kalau lu pada mau puncak aja ke atas nih, pegang kamera gue. Jadi teman-teman gue ada yang mau nemenin gue, bilang nggak usah, naik aja santai. Ntar kalau misalnya udah kelar, turun barengan. Oke. Jadi tinggal sendirian gue selama 2 jam. Sumpah. Nenek-neneknya itu masih di dalam ini di dalam warung. Jadi ada kayak tempat duduk gitulah, kayak pos-pos gitu. Gue duduk di situ. Jadi gue jagain tas temen-temen gue doang anjing di sana. Jagain, gue tiduran. Aduh, pala gue pusing banget, badan gue lemes banget. Jadi yang bener-bener kayak hawanya itu dingin banget. Gue mikir gini, aduh kenapa dingin banget sih, ya kan? Gue bilang, aduh dingin banget. Mulut gue ngomong, tambah dingin anjing. Itu jam 3 itu gue ngerasa dingin banget. Jam 3 itu udah dingin banget, sedingin-dinginnya parah banget. Gue menggigil. Gue bawa HP, gue ngeliat HP gue, mulut gue udah kayak bibir gue udah kayak pecah-pecah terus putih tuh. Itu udah parah banget sih. Gue coba untuk tenang. Terus gue tiduran jam 4, gue kebangun gara-gara nenek-neneknya kayaknya mandi deh. Soalnya bunyi ciprakan air, ceprak kayak lagi mandi gitu. Aduh, kaget gue. Pas gue beranjak dari tempat yang gue tidurin tadi itu, gue ngeliat anjing warungnya udah tutup bangsat. Gue mau beli apa ya, kayak Indomie gitulah, gue lapar gitu kan, capek. Udah nggak ada. Gue mikir, ini tadi siapa yang ceprak-ceprak? Air dari mana?
Sumpah suara air bener-bener jelas kayak orang mandi gitu. Gila sih. Gue dari situ gue nungguin kan. Kagak ada sinyal gue buat bilang ke teman gue. Udah gue tungguin aja. Terus teman-teman gue pada turun. Terus dia cerita sesuatu ke gue. Gila, kemarin ada kecelakaan. Jatuh gitu. Emang beneran. Soalnya dari bawah udah. Gue nanya ke orang-orang warga. Kemarin ada kecelakaan Pak. Iya. Tangannya nyangkut katanya gitu. Tangannya nyangkut. Jadi jatuh gitu. Tangannya nyangkut. Kena batu gitu. Karena Munara kan bawahnya itu pos 3 atau pos 3, pos 2 itu ada batu yang kita lewatin gitu. Jadi kayak agak goa gitu, naik ke atas gitu. Bener-bener gue kayak anjir. Perasaan tadi gue ngerokok di situ. Jadi diem di situ, istirahat di situ. Antara pos 3 dan pos 4. Gue berhenti di situ. Gue ngerokok. Aduh kenapa? Gue langsung mikir gini. Anjing, apa gara-gara gue ngerokok di situ ya? Gue bingung tuh. Gue nggak mau mikirin itu. Akhirnya gue sama teman-teman gue turun. Disambut sama hujan. Udah licin, tanahnya itu udah tanah, banyak batu kan. Gue udah wah. Gue udah ngeri tuh. Gue coba untuk turun pelan-pelan. Temen gue banyak yang jatuh. Ada monyet juga. Digangguin sama monyet. Udah sampai bawah. Udah selesai kan muncaknya. Udahlah, alhamdulillah udah kelar kan. Terus kita ambil motor, pulang hujan-hujanan. Temen gue ada yang kecelakaan. Kakinya bukan patah sih, kayaknya bengkok lah gitu. Akhirnya kita urus dulu ke rumah sakit gitu kan. Terus gue cerita nih, lagi di dokter gitu, kayak dokter gitu. Gue nanya, lu tadi di atas kok lama banget sih? Enggak kok, gue di atas itu cuma 1,5 jam. Lah, gue nungguin lu pada 2 jam lebih loh. Di situ gue udah bingung dong, kok lama banget sih? Terus udah, gue nggak mau ngomongin lagi ya. Ini lagi di dokter nih. Yang penting teman gue selamat dulu deh. Udah kelar. Motor teman gue dibawain. Terus sampai situ di rumah sakit gue ngerasa anjir, badan gue panas banget nih Pak. Gue kenapa nih? Kayaknya gue mau sakit deh gara-gara hujanan mungkin ya. Terus gue diem di musola, gue tidur. Dibangunin sama teman gue, pala gue merah katanya. Ih, pala gue pusing, gue bilang gitu. Pusing banget. Sampai situ, udah kita yuk pulang ke rumah masing-masing deh. Kita pulang ke rumah masing-masing. Gue sakit tuh. Sakit itu hampir 4 hari kalau nggak salah. Hampir 4 hari. Nah, temen gue sakit juga. Yang megang kamera gue sakit juga dia. Kata temen gue waktu di warung yang jaga ternyata bukan nenek-nenek, ibu-ibu. Jadi nenek-nenek yang gue bilang itu ternyata bukan orang. Berarti nggak, kayak bukan nenek-nenek. Karena gue nanya ke teman-teman gue yang suka daki gunung, gue tanya, di Munara itu yang jaga itu nenek-nenek atau ibu-ibu? Ibu-ibu, bukan nenek-nenek. Ibu-ibu. Set. Dari situ gue udah ngeri banget sih, parah sih. Ya segitu doang sih pengalaman horor gue. Paling makanya lu izin dulu sama orang tua. Ibu kepala, tolong tahan amarahnya. Bu ya, tahan tolong. Enggak, dari awal dia udah salah sih, dari niat. Dari awal. Ya. Dari niat bohong di situ. Kaulah muda. Salahnya Kaulah muda tempat angker lu kayak gitu ya, sama aja bohong aja. Tolong. ibu-ibu.
Betul. Seram sih Gue itu. mau cerita dari. Jadi ini ada salah satu listeners yang pengen yang cerita. DM gitu ya. Ada yang DM. Oh ya, Aku BTW. boleh cerita gara-gara Makasih Black Vinyl udah bagi cerita. Ya, makasih Bang untuk ceritanya dan untuk perilaku Anda yang terlalu barbar. Sudah aku bilang jangan ke gunung kalau nggak dibolehin. Bersih. Udah, lanjut dah. Yang DM tadi. yang DM. Jadi ada salah satu pendengar yang nge-DM gua, dia takut untuk bercerita. Panik, dia panik. Anjir. Ini Oh, gua ya, apa? gua anon aja ya. Ya. Intinya jadi malam-malam kan ke sekolahan, mau hari Kartini. Besoknya hari Kartini, berarti tanggal 20 April dong. Ya kan? Ya benar. Kalau Siapin nggak tahu, ada yang nggak tahu, tak pukul. Gue lupa hari Kartini kapan. Sini saya pukul. Nah, mampus loh. Udah lanjut. OSIS siapin semuanya. Aku sama satu temen aku kebagian angkat tikar di gudang lantai 2. Malam nih ya. Ingat malam. Tegesin banget. Pas aku sama temenku duaan sampai depan gudang itu udah kayak tak gitu. Ya udah beraniin dulu. Gak serem sih. Gimana sih nih? Gak serem. Kan disuruh bawa 4. Aku sama temanku 2. Ya udah berarti tangan kanan sama kiri otomatis pegang 1. Pas di tangga mau turun lantai 1. Pendapat aja. Tiba-tiba tangan temanku katanya sakit, beratan tikernya. Ya udah istirahat dulu di situ. Di tangga 2-an. Terus ngobrol biasa. Pas ngobrol pintu ruang guru kebuka, kayak ada bayangan gitu. Otomatis gue lari sama temen gue. Kata temenku pas dia lihat ke belakang kayak ada bayangan gede itu, gede banget, ngikutin kita sampai depan kantin lantai 1. Akhirnya di situ kita ketemu anggota OSIS yang lain. Terus barengan berlima ke atas ngecek ada apa. Pas kita ke tangga tadi, tikernya hilang. Wow. Pas itu udah auto panik semuanya. Kita semua balik ke gudang buat ngambil tiker lagi. Kita berlima jadi lebih gampang. Tapi ada yang aneh lagi. Temenku yang depan sendiri jatuhin rambut. Aku sama temanku yang di belakang diem aja. Terus pas udah sampai depan ruang OSIS, yang nyampe cuma 3 orang. Hah? Ternyata dari tadi temenku cuma 2. Yang 2 yang tadi nggak tahu siapa. Oh my god. Pikir positif, 2-nya tadi satpam. Iya. Satpam ilmu goib tapi ya tolong. Alam goib itu. Yang jaganya. Yang 2 tadi Satpam tuh bukan spam. Yang Aduh, di depanku sayang. tadi. Yang di depanku tadi yang bawa tikar itu hilang entah kemana. Enggak, kalau misalkan itu temennya dia harus tahu mukanya dong. Coba Ya, nggak tahu. tapi karena mereka bawa tikar gitu ya mana kepikiran tunjuk muka gitu. Face reveal nggak mungkin. Udah malam orang mau tidur capek. Lanjut. Iya. Pas ditanya, ternyata mereka berdua lagi di lapangan. Oh, jadi nyaru. Oh ya, seru. Sorry. Walah. Ini nggak ada motor. Aduh. Apa? Pas ditanya, mereka berdua lagi di lapangan. Semuanya bingung itu siapa.
Pas besok malamnya kita balikin tikar berdelapan karena takut. Pas udah masukin semua tikarnya ke gudang, habis itu dikunci, kedengeran suara kayu jatuh kalau nggak salah. Nah, di sini. Oh, bunyinya. Pokoknya ada benda jatuh. Itu suaranya kencang banget. Sampai semuanya lari ke lapangan. Habis itu selesai. Balik-balik langsung tidur aku. Atau suara motor. Ya lanjutkan. Enggak, selesai. Tolong. Enggak gini, kalau misalnya ada yang lewat, lempar batu, udah susah. Siapin batunya, siapin. Belum Ini pada belum tahu beres. dipenggangin aja itu. Ya itu Ini motornya belum beres. tahu dipenggangin. Iya beres. Komedi Beres, horor. beres, beres. Pokoknya ada benda jatuh gitu. Oh ya. Pokoknya semua lari ke lapangan. Balik-balik gak bisa tidur. Kepikiran terus. Nggak serem kan? Udah. Nggak serem sih, cuman ya udah merinding dari tadi saya dengerin. Ini masih ada yang mau cerita nggak? Sebenarnya Ya, saya pokoknya itu dari Tapi- Hah? Ya di cerita seremnya ditutupin dengan ember. Ember. Nyew. Nyew. Ini juga tadi Kak Grace mau cerita kayaknya, tapi jadi nggak ini Kak Grace? Udah terlanjur panik gara-gara ini laptopnya bunyi sendiri, udah terlanjur panik dia. Mm-mm. Ada kejut Oh iya Pak. Mesin? Udah panik. Aduh. Ini berarti lanjut cerita gue berarti ya part 2 ya part 2. Mm-mm. Cerita Padi part 2. Pokoknya ya ini yang baru join ya, intinya teman gua bantu nenek-nenek misterius yang waktu selesai dari bantu nenek itu menyeberang, dia punya banyak cap lah dari orang tersebut dan sampai pokoknya time skip, kakaknya meninggal dengan keadaan tidak wajar. Iya, bentar, Nah, terus? bentar Pak Adijono, maaf interupsin. Oh ya, Giveaway-nya udah keluar dan oh giveaway-nya udah keluar ya. Boleh nih. Oh, untuk Yang Lulupi menang, yang menang 1.300 Oh, Lulu. lebih. Selamat buat Kak Lulupi sama Kak Akali. Bisa DM ke Gunslinger, dia Iya, langsung ke diproses. Gunslinger, terus bukti SS untuk follow IG-nya bisa ditaruh di Iya, Insomning chat-nya biar tahu semua, biar nggak ada dusta di antara kita gitu. Cih. Biar tidak ada goib di antara Dus. kita. Oke, lanjut. Ada Ya, jadi nek kakaknya yang tertua itu di hari yang sama sudah dimakamkan. Teman gua si Rafsa ini nangisnya kenceng banget. Dan ya tau lah punya keluarga yang tiba-tiba meninggal dan meninggal dengan keadaan tidak wajar, rasa terpukul banget pasti ya. Mm-mm. Nah, itu nggak berlangsung lama. Seminggu setelah kejadian kakaknya meninggal, yang kakak keduanya yang meninggal. Kakak keduanya meninggal dengan ini terjun dari lantai 2. Jadi rumahnya gede, 2 lantai, dan kakaknya terjun dari lantai 2. Waktu terjun dari lantai 2 itu pun ada hal yang aneh terjadi juga, sama seperti kejadian pertama. Kan kalau yang pertama tuh ini ada bekas cekikan di leher. Woi anjir, beneran gak ada suara gua? Halo, Dengar? tes. Oh bener. Iya. Ah ini si Ara nipu, oke. Nah, kakaknya yang tertua itu ada bekas cekikan di leher. Kakaknya yang kedua ini kayak ada bekas dorongan dari belakang. Jadi tangan ada tangan ngecap di punggung dia,
dan tangan itu pun nggak wajar gitu loh. Jadi tangannya tuh ngecap biru, tangannya tuh jarinya panjang-panjang semua, kayak kalau misalnya nonton Slenderman tahu kan jarinya panjang-panjang tuh, nah kayak gitu ngecap. Dan ini badan, dan yang buat ini ngeri tuh waktu udah terjun badannya kejang-kejang itu, dia pun kejang-kejang dalam ini, udah kejang-kejang karena jatuh, ketawa kenceng gitu, kayak istilahnya apa sih, kayak ini dia bahagia akan kematiannya sebentar lagi gitu. Iya, kayak, dan temen gua itu pun jadi nangisnya kenceng sampai dia demam, besoknya tuh demam. Tapi yang aneh di kematian kakaknya yang kedua ini, dia kayak apa ya, nangis tapi sambil senyum. Dia nggak bisa nangis dengan normal gitu, kayak ya nangis tapi mulutnya berseringas senyum. Dan setelah itu pun, setelah dia sakit gitu, dia orangnya makin temperamental gitu ya, makin mudah marah, makin mudah ngamuk gitu kalau diajak main atau diajak bercanda tuh. Nah, jadi sebulan setelah kejadian itu, ibunya yang meninggal. Innalillahi. Ya, ibunya meninggal kecelakaan pada waktu itu. Dan jadi ya temen gue gak punya siapa lagi gitu, temen gue gak punya siapa-siapa lagi. Dan yang anehnya di situ, pada waktu pemakamannya tuh itu dimakamkan 3 makamnya tuh berderet gitu ya, kakaknya tertua, kakaknya kedua, sama ini ibunya berderet. Dan dia nggak nangis sama sekali. Terus dia, karena gue di sebelahnya sama kedua teman gue yang lain, karena kami 4 sekawan, jadi ini dia bilang, gue ke belakang sebentar, pengen cuci muka. Dia bilang, ya udah gitu kan, kami biarin. Waktu itu pun gue ngikutin lah gitu kan, karena takut dia ngelakuin hal-hal bahaya, bisa kayak untuk bunuh diri lah bisa dibilang. Karena gimana ya, ditinggalin keluarga inti dengan waktu yang singkat tuh sedih banget pasti ya. Nah, jadi suatu itu dia bukannya nangis di belakang itu, dia malah ketawa kenceng. Iya, ketawanya kenceng banget. Terus dia teriak-teriak, dia bilang, aku puas, dia bilang gitu. Aku puas, dia teriak-teriak gitu kan. Surupan kali ya? Iya, nggak tahu, kayak dia ketawa kenceng sampai dia bilang aku puas gitu. Gua bingung. Dan gue waktu itu sama teman-teman gue langsung narik dia gitu kan. Buat ini temen gue yang si Randy nampar dia, terus dia bilang, kau nggak sadar apa, ini emakmu yang mati. Kami sekasar itu kan. Terus temen gue langsung sadar, dan dia langsung nangis gitu. Dan kayak yang gue bilang di sebelumnya, temen gue ini lebih banyak mencerahkan teman-teman, dia dari keluarga pun lebih banyak bergaul sama cewek karena kakak-kakaknya. Dan ya sosok dia nggak terlalu kenal dengan sosok ayahnya, karena ayahnya meninggal di waktu dia berumur masih kecil. Pak boy, mana ada istilah pak boy tahun berapa, 2000 berapa tuh, nggak ada istilahnya, nggak ada istilah pak boy. 2014 apa itu ya? 2014. Mana ada istilah fuckboy 2014.
waktu itu gue dan juga gitu muatin dia gitu kan, dan banyak teman cewek yang datang. Keanehan terjadi dan itu gila banget sih, gue sampai di luar nalar bisa dibilang orang gitu ya. Jadi dia tuh dekat sama beberapa cewek, 5 cewek lah gitu ya, bukan dalam artian dalam tanda kutip fuckboy ya, bukan fuckboy. Gue kasih tau sekali lagi, dia tuh 5-limanya meninggal di waktu yang sama dalam kejadian yang berbeda. Iya, meninggalnya barengan. Selisih berapa menit gitu, meninggal 5 orang. Itu meninggalnya mereka sadar satu orang meninggal, oh dia meninggal, kemudian yang sadar itu meninggal, chain reaction gitu nggak? Iya, kayak chain reaction gitu, kayak pertama yang satu meninggal ini ya, mereka pun meninggalnya gila, nggak wajar semua ya. Satu ada yang benturin kepalanya ke dinding sampai kepalanya pecah. Itu sih gila banget, gue kebayang gitu, gue aja sampai sekarang ngilu sama ingat cerita itu. Satu meninggal dalam, iya, kepalanya dia benturin kepalanya ke dinding sampai kepalanya pecah beramburan. Katanya bahkan kepalanya cuma sisa setengah. Iya. Iya, satu mutilasi badannya sendiri. Iya, satu mutilasi badannya sendiri, kayak dia pertama tuh motong jari-jari kakinya dulu, terus baru kakinya beneran. Sampai cuma sisa tangan kirinya kalau nggak salah. Satu ini dia nggak bunuh diri sih, cuman ada kejadian di mana dia meninggal kebakaran. Jadi badannya gosong semua, hancur lebur, badannya gosong. Ada yang kesetrum listrik. Ini satu lagi ada yang ketabrak, ini tonton. Dan nabraknya dia lari ke jalan atau? Ya, jadi katanya tuh menurut keterangan keluarganya, dia tuh udah kehilangan akal sehat gitu. Dia teriak-teriak, awal-awalnya teriak-teriak keliling rumah, terus lari ke arah jalan. Langsung ditabrak. Ya langsung kayak orang gila gitu teriak. Dan sampai teman gue tuh dia sampai sadar kalau misalnya kayaknya ini gue yang bawa sial gitu ke kematian mereka semua. Sampai karena dia udah depresi, gue bawa dia, karena kami satu agama gitu ya, misalnya agama. Gue bawa dia ke gereja gitu, sampai terus dia baru bilang sama pemuka agama gitu apa yang terjadi selama ini. Dan dia ini bilang, ya kuasa gelap memang lagi nuntun ada di belakang kamu, dan memang dia kuat. Teman gue langsung kayak waktu dibilang itu dia sampai ini ya, dia kepalanya langsung dia ngomong kepalanya sakit. Dia bilang merasa kayak dia mau benturin kepalanya sendiri, tapi gue tahan sama teman-teman. Waktu gue tahan, dia ini mulai lagi kayak kejadian di pemakaman, dia teriak-teriak. Dia bilang, udah jangan ganggu, teriak-teriak kenceng-kenceng gitu. Sampai dia pingsan. Nah, akhir-akhirnya dia tinggal sama omnya ini tuh. Omnya tuh seorang pemuka agama juga, dan dia janji bisa bilang sama yang maha kuasa bahwa dia gak akan nikah, jadi ya dia sama-sama cowok lah di rumah gitu kan, dan itu aman. Dan sampai akhirnya dia bilang, aku nggak mau ngerepotin orang-orang lagi, gue lebih baik pergi ke sebuah desa. Jadi ada desa di Sumatera Selatan ini,
dia lumayan unik ya desa di sini. Jadi desa di sini cuma diisi sama cowok. Desa ini isinya cuma cowok doang. Kalau misalnya kalau mau berkeluarga, ya keluar dari desa itu, nggak boleh ada di dalam. Jadi nggak ada cewek sama sekali. Tapi boleh kembali, cuman nggak boleh misal udah berkeluarga boleh kembali, cuman ada batasan tempat di mana orang-orang di luar cowok berarti cewek anjir. Cewek itu harus nggak boleh lewatin, dan itu banyak banget tempat yang nggak boleh dilewatin wanita. Jadi istilahnya tuh cuman jalan besar doang. Tempat di mana cewek boleh jalan. Udah masuk lorong-lorong udah nggak boleh. Dan temen gue tinggal di sana, dia sekarang sendirian, dan syukur dia masih hidup sampai sekarang. Gue sering kesana kalau gue liburan. Tapi sumpah kalau kesana tuh gue rasanya pengen, sumpah bahaya banget. Jadi rumahnya tuh dipagar gitu, pagar kayu. Waktu masuk ke sana tuh kayak rasa badan tuh ditekan sama sesuatu. Kalau misalnya nggak kuat, bisa muntah di tengah, di jalan tuh, di depan pagar tuh bisa muntah. Karena rasa badan tuh ditekan. Dan gue sering gitu ke sana ngasih sembako lah bisa gue bilang. Dan bahkan gue pada akhirnya keberapa kali gitu gue ke sana, si Kunti Merah ini baru nunjukin diri. Dia nunjukin diri ke depan mata gue, dan dia bilang, gue gak akan lepas. Pokoknya dia bilang pakai bahasa apa? Pakai bahasa Palembang lah bisa dibilang gitu. Dia pakai bahasa Palembang, dia bilang, aku dak lah lepasin dia. Aku lah cinta sama dia, aku galak sama dia, dan dia harus ada sama aku semuanya. Aku dak jalan pisah. Jadi maksudnya itu intinya tuh kayak, aku udah cinta banget, gue udah cinta banget sama dia, dan gue gak akan lepasin dia. Dan dia bakal sama aku samanya gitu. Dan jujur kan kejadian itu di 10 tahun gitu ya, waktu kami berumur 10 tahun. Sekarang udah 6 tahun berlalu, dia masih hidup sampai sekarang. Dan yang makin insra itu, badannya nggak pernah berkembang dari umur 10 tahun itu. Dia jadi walaupun secara logika tuh umurnya 16 tahun seharusnya, tapi badan dia umur 10 tahun. Bahkan suaranya nggak ngeberat. Jadi kata orang pintar di sana gitu ya, sebenarnya dia ini udah waktu kecil dia bapaknya ngikat kontrak ini pesugihan sama seseorang, dan Kunti Merah inilah yang jadi perantara dari antara pesugihan itu. Dan ya dia minta buat anak itu sebagai tumbalnya, dan ya temen gue yang kena korban ya. Ya, korban dari ketamakan orang tuanya bisa dibilang. Anjay. Oke. Ya, Nih udah di ceritanya habis. Sorry, tamat. Ya, makasih Pak Dejono udah sharingnya. Ya, sama-sama. Ya, makasih juga buat Nadine sama Yoruna. Itu Ade. mantul. Anjir. Iya mantul. Iya mantul. Nah, jadi ada yang sakit tahu. Iya, tahu. Masih dong. Ini mati pun anjir. Oh iya, benar. Untuk para ini yang mendengar Jumat para audiens dia.
Halo, tes. Nah udah. Ini terima kasih banyak buat Pak Dejono. Ya, Yoro udah nemenin kita malam ini buat sharing-sharingnya. Parah sih. Emang. Ya, dan juga buat para audiens udah stay di sini, udah ikut di sini. Gue cuma mau bilang makasih banyak. Saya udah di penghujung acara. udah Oke, lewat sebenarnya. Iya, udah lewat. Sekarang karena nggak apa-apa sih, santai-santai aja. Oh ya, gue bingung nyusun katanya. Ya sama-sama Om, sama-sama Om Pak Dejono Ya, tuh sama. Om. Nah, Ya, sama-sama. Ya, pokoknya nanti Asik. baliklah saya jadi saya balik jadi satpam nanti. Iya, nanti. Tapi kerja sampingan dulu jadi pawang setan ini. ya, Ya, kerja sampingan dulu. Ya, sama-sama Mas makasih Walter banyak. Beku. Kasih buat yang udah sharing tadi Kak Ya, Mas Walter Beku sama Bu juga. Nil. Udah isi juga Pak Dejono. Saya Nadine dan Yoruna juga Pak Dejono mewakili staf di Insomnia. Terima kasih banyak dan jangan lupa kalau kalian mau mengajukan diri buat jadi moderator bisa isi formnya di atas itu bit.ly/staff registrasi TI. Kasih ya. Terima kasih. Saya mewakili staff lagi undur diri. Buat teman-teman yang mau stay di sini silahkan. Kita bakalan udah ini karena udah selesai. Selamat malam dan selamat menjalani aktivitasnya kembali. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di event selanjutnya. Ya, Stay tune. selanjutnya.